Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Itu keren, Nana langsung berkata, aku akan pindah kamar tidur besar di lantai 3. Siapa pemilik kamar tidur? Pindahlah dengan cepat, jika tidak, jangan salahkan aku karena membuang semuanya. Nyonya Haristua berkata dengan marah, berani sekali. Kamar tidur besar di lantai 3 adalah kamarku. Tidak ada yang bisa meraihnya. Nana mencibir dan berkata, kamu nenek tua yang nakal. Cepat pergi. Aku baru saja memberimu kesempatan. Kami bertiga telah datang kepadamu dengan tulus dan sangat ingin memperlakukanmu sebagai seorang ibu. Tapi tanpa diduga, hati busukmu itu sangat tidak berperasaan. Sekarang Tuan Edi Wibowo telah berbicara, maka mari kita berbicara dengan logis. Aku ingin kamar di lantai 3. Jika kamu berani menolaknya, kamu tidak memiliki hak untuk itu. Nyonya Haris tiba-tiba putus asa. Bukan hanya keputusasaan, tapi juga penyesalan yang mendalam. Dia hanya mengerti sekarang bahwa ketiga orang ini ternyata adalah pembantu yang diatur Edi Wibowo untuknya. Jika dia tahu ini masalahnya, dia seharusnya tidak berteriak pada mereka sekarang dan harus mengusir mereka. Awalnya, meskipun mereka bertiga tidak selevel, mereka cukup menghormatinya, dan dia juga memiliki kekuatan untuk mengarahkan mereka untuk melakukan apapun. Tapi sekarang semuanya sudah berbeda. Dia benar-benar menyinggung perasaan mereka bertiga sampai hancur. Dan ternyata ketiga orang ini tidak bisa diusir dari sini. Apalagi, saat ini Nana ingin merebut kamarnya. Bukankah ini sama seperti menembak diri sendiri? Memikirkan hal ini, Nyonya Haris merasa sangat tidak nyaman. Dia hanya bisa membuang muka dan berkata pada Nana, Nana. Barusan adalah suatu kesalahpahaman besar. Bukankah, sebelumnya kalian akrab denganku? Aku ini sudah tua, sangat lemah dan tidak bisa menjalani hidup sendiri dalam beberapa tahun. Terkadang otakku sudah tidak bekerja dengan baik. Jadi jika aku mengatakan sesuatu yang kedengarannya tidak bagus, tolong jangan dimasukkan ke hati. Aku selalu memperlakukanmu seperti anak perempuanku. Nana lalu berkata dengan wajah jijik, sekarang mencoba dekat denganku ya. Dan kamu bilang kamu akan memperlakukanku seperti anakku? Cuy, pertunjukan apa ini? Apa kamu tidak ingat tadi kamu mengatakan hal-hal buruk untuk kita bertiga? Nana menghela nafas sejenak, dan berkata lagi, aku tidak peduli dengan anjing tua sepertimu. Kita akan tinggal di bawah satu atap di masa depan. Jadi sebaiknya kamu jangan menggangguku ataupun menyinggungku. Jika tidak, aku akan membuat kamu kehilangan hidupmu dalam beberapa menit saja. Ketika Nyonya Haris mendengar ini, dia gemetar karena terkejut, dan berkata, apakah kamu tidak takut untuk masuk penjara lagi? Saat ini, lelaki berotot itu langsung menambahkan, jangan khawatir, Tuan Edi Wibowo masih punya banyak uang, dan hal kecil ini akan mudah diselesaikan. Ketika Nana mendengar ini, dia langsung merasa seolah-olah dia telah diberi suntikan kardiotonik di tubuhnya. Lalu dia mencibir, kalau begitu maaf Nenek Tua Haris, mulai sekarang, kamar besar di lantai 3 adalah milikku. Nyonya Haris hampir pingsan. Kamar tidur besar di lantai 3 adalah kamar tidur terbaik di seluruh villa. Ketika dia pertama kali pindah, dia jatuh cinta dengan ruangan itu, dan sangat nyaman untuk ditinggali, benar-benar tak tertandingi oleh ruangan lain. Apalagi Nyonya Tua Haris sangat ingin menikmati hidupnya. Dia berniat untuk tinggal di kamar tidur yang bagus. Sekarang melihat bahwa Nana akan merebutnya,
dia secara alami cemas. Dia menangis dan berkata, "Nana, apa kamu tidak melihat berapa umurku? Iya, mungkin aku akan segera mati. Jadi kamu harus membiarkanku mati di ruangan yang lebih baik itu, dan aku bisa mendapatkan nasib baik di kehidupanku yang selanjutnya." Nana melangkah maju dan menamparkan Nyonya Haris dan berteriak dengan dingin, "Kamu benar-benar menyebalkan, Ganjingi ya. Ibuku meminum pestisida, aku segera membawanya ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit dokter mengatakan itu tidak ada gunanya, jadi aku harus membawanya pulang kembali. Dan dia meninggal begitu saja. Dia dikembalikan ke rumah batu bata yang bobrok milik ibuku di kampungku. Menurutmu, apakah ibuku akan mendapat nasib buruk di kehidupan selanjutnya?" Nyonya Haris pusing karena mendengar kata-kata Nana. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia telah mengatakan begitu banyak penghinaan kepada Nana sebelumnya sehingga Nana menjadi marah dan melakukan itu padanya. Tanpa diduga, ketika dia menunjukkan kelemahannya, dia secara tidak sengaja menyentuh skala kebalikannya. Meskipun Nana tidak memiliki moral yang baik, dia memang seorang putri berbakti. Awalnya, ibunya terpaksa mengakhiri hidupnya dengan minum pestisida. Setelah mendengar kabar tersebut, dia bergegas kembali dari rumah suaminya. Saat itu, ibunya sedang sakit parah dan putus asa. Di rumah sakit, Ibu Nana mengatakan dengan sangat lemah bahwa dia ingin pulang, mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman di rumah sakit. Nana saat itu tahu bahwa ibunya akan segera mati. Ketika ibunya sekarat, yang dia inginkan adalah menabung untuk keluarganya, dan ingin tinggal di rumah sakit untuk perawatan tanpa khawatir. Kemudian, setelah dari rumah sakit, Nana ingin membawa ibunya pulang ke rumah mertuanya, agar ibunya bisa beristirahat dengan baik selama beberapa hari, dan membiarkannya untuk menghembuskan nafasnya terakhirnya dengan tenang. Tetapi kedua mertuanya sangat menentang, terutama ibu mertuanya. Dia berteriak padanya dari telepon, mengatakan bahwa jika dia berani membawa ibunya kembali, dia akan tidak diizinkan untuk memasuki rumah itu sendiri. Pada akhirnya, Nana hanya bisa membawa ibunya kembali ke rumah lamanya yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Di rumah tua itu, Nana berusaha sekuat tenaga untuk menyekat tubuh ibunya dengan air hangat, mengenakan pakaian bersih, dan membuatkan semangkuk mie dengan telur. Setelah ibu makan semangkuk mie, dia memegang tangannya dan berkata dengan puas, "Anakku yang cantik dan baik, ibu akan tidur sebentar," dan kemudian dia tidak pernah bangun. Hari itu, Nana menangis terseduh-seduh. Setelah ibunya dimakamkan ke dalam tanah, Nana menghabisi adik iparnya sehingga dia dikirim ke pusat penahanan. Dan karena simpatinya, sehingga ketika dia mendengar bahwa Rika sangat tidak berbakti kepada Nyonya Haris, dia merasa simpati kepada Nyonya Haris. Pada saat itu juga dia jadi sangat membenci Rika. Sebenarnya, dia adalah wanita petani yang garang, ceroboh, dan tidak berpendidikan, tapi dia selalu menghormati almarhum ibunya dan mengagumi sifat manusia. Meski temperamennya agresif, dia bukan orang jahat. Dia bisa mentolerir penghinaan yang dilakukan Nyonya Haris padanya, tetapi dia tidak bisa mentolerir jika ada yang melakukan hal buruk terhadap ibunya. Saat Nyonya Haris hanya berkata bahwa dengan meninggal di kamar yang lebih baik, dia bisa menjamin nasib baik di kehidupan selanjutnya. Itu mengingatkannya pada ibunya yang meninggal di gedung bobrok. Dia selalu merasa bahwa ibunya setia dan baik hati, meskipun miskin dan sedih semasa hidupnya. Namun, nasibnya sangat menyedihkan, dia tidak pernah menikmati berkah dalam hidupnya, dan akhirnya dihancurkan oleh menantunya. Dia juga merasa bahwa ibu seperti itu, bahkan jika dia meninggal di kamar terburuk di dunia, Tuhan memiliki mata, dia akan memiliki nasib baik dan menikmati kebahagiaan seumur hidup di kehidupan selanjutnya. Dan apa yang dikatakan Nyonya Haris barusan, secara tidak sengaja, menyangkal keyakinan teguh yang dimiliki Nana di dalam hatinya, dan juga menghujat citra ibunya yang baik dan tulus di matanya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan amarahnya dan menamparkan Nyonya Haris.
Kali ini, Nyonya Haris harus menutupi wajahnya, memandang Nana dengan kesal. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.